dulu. Oke, kali ini teman-teman kita main ke Ciapus lagi. Kemana kita? Coba, halo semuanya. Belum bisa nih sayangnya ya. Sekarang ya, ini bukan talk show ini ya, apa namanya? Huru-huruan apa? Lucuan ya. Oke, sekarang kita main ke Ciapus, tepatnya ke organisasi KPPTC yang ada di Ciapus. Mendingan kita ngobrol asik sama mereka yuk. Ayo kita semuanya. Halo semuanya, apa kabar? Baik, alhamdulillah baik. Baik, sehat semuanya? Minal aidin wal faizin semuanya ya. Oke. Kita boleh dong kenalan nih satu-satu nih semuanya ya. Boleh, dari depan dulu. Saya Abot dari Mutasi Flora. Oke, Kang Abot. Lalu, Saya Arifin dari Wangi Kumuning Flora. oke, Arifin. Terus Saya Patek dari Saung Amazon. Amazon. Dari Waka Waka Wae. Oke, belakang. Saya Maulana, kebetulan admin Ciapus Nursery. Wih, admin Ciapus. Oke, ini siapa nih? Yang awet muda. Saya Dadeng doang. Dadeng doang. Oke, lanjut. CEO Dadeng Saya doang. Paki dari Kalplen. Kalpen. Farhan dari apa? Hansplan ya? Aku Hansplan, husband. ya. Ya. Aku Postiara. Dari gitu Postiara. Oke, gimana sih ini kok bisa terbentuk KPPTC? THC. THC. Oke. Terbentuknya karena sering nongkrong aja, Bu. Ngusup itu ngusup. Sering ngopi, mancing. Terus masa gitu doang? Banyak sih. Ya, udah, Karena ceritain, intinya satu ceritain. kampung juga sih, Bu. Satu kampung. Karena berdekatan semua aja gitu. terus? Terus kita sering nongkrong biasa. Satu RT. Iya. Enggak sih Ya, beda. satu RW paling Ya, satu soalnya. RW. Teman kecil lah, teman kecil. Temen kecil. Berarti udah tahu nih kecilnya kayak gimana? Iya. Ada yang gue tahu. Oke, itu mulai kapan sih kebentuknya organisasi ini? 2016 kan ya? 2000 Ya, 2016. bulan? Oh, Tanggal? enggak terlalu itu sih, soalnya enggak terlalu formal, Bu. Jadi ya intinya cuman buat ngedeketin anak-anak buat biasa silaturahmi tiap minggu gitu, Intinya buat ya. nongkrong-nongkrong aja sih. Terus apa sih? Awalnya siapa yang mulai buat ini? Maksudnya, yuk kita mulai. Ujuk-ujuk ada ketua gitu. Ide awalnya Iya, itu dulu ya. Oh, Madeng. Hoki Flora. Oke, Flora, Madeng. Enggak ada orangnya lagi belum bangun tidur ini. Masih bobo, ciang kayaknya ya. Masih, Bu. Oh gitu. Terus kumpul-kumpul buat Ya jualan. intinya Oh, enggak? sih, enggak buat jualan, ya buat dulu emang posisinya kan ada yang masih belajar di tanaman, ada yang masih ada kesibukan orang kerja atau apa gitu. Di ya dari situlah biasa tiap malam nongkrong bikin komunitas tanaman aja. Dulu kan waktu pertama ini tanaman agak lancar dijualan-jualan di Facebook gitu. Di Facebook Dulu belum ada Instagram kali ya? belum. Belum ada. Di Facebook itu sering Friendster terjadi kali, Friendster. di Facebooknya sering terjadi penipuan gitu, Bu. Oh, Biasanya gitu. orang nggak dikirim tanamannya atau apa. Nah, kita hindarin seperti itu, kita bikin wadah lah di KPPTC gitu. Jadi insya Allah misalkan dia anggota-anggota kita kalau mau beli atau bisa amanah lah kasarnya gitu. Jadi ya, buat iniin doang ke konsumen bahwa kan banyak juga dulu Bu waktu pas ramai tanaman ada yang cuman selewatan ngikut-ngikut aja gitu. Terus ada yang ya namanya ini ada yang ketipu, ada yang ada apalah, kita ngendain yang begitu ya, makanya kita bentuk komunitas paguyuban biar ini aja gitu, biar orang-orang yang di luar tahu bahwa dari KPTC insya Allah amanah lah gitu. Ya. Terus apa ya? Tujuan selain itu apa? Tujuan adanya organisasi ini? Apakah Tujuannya biar bisa datang tiap minggu ngeriung, Bu, ngopi gitu, masak-masak, mancing, biar yang ada. jago masak siapa di sini? Oh, enggak ada. Nah, yang masak mah istrinya masing-masing ini mah. Chefnya nggak ada. Jadi, oh ada chefnya? Ada. Cuma nggak kesini. Siapa? Uya. Mang Uya jago masak. Biasa masak apa? Goreng. Semua Oh, bisa. Jengkol. nasi liwet Semua bisa, gitu, semua bisa biar semua itu. bisa. Semua bisa. Lebih jago daripada istri-istri kita. Bahaya nih satu istri semuanya nih ya. Sambalnya the best. Sambelnya the best. Mixer kacung. Sayang orang di sini tadi ya, nggak ini ya. Nggak Oke. ada waktu ya.
pengen tahu nih, apa tadi ketua siapa? Abot. Bang Abot. Ada sekretaris dan lain-lainnya. Oh, nggak terlalu formal sih, Oh, nggak jadi formal. cuman Wakil ketuanya siapa? Tapi, dulu emang sempat ada kayak pegang uang kas segala macam, ada di bendahara kayak Mang Uya itu Mang Uya. dari yang hoki itu Kas. kita Oh gitu. nggak terlalu formal banget ya, cuma yang penting tujuan grupnya ya kita bisa silaturahmi lah, tiap minggu ada aja yang nongkrong atau acara-acara kemana gitu. Oh Jadi, gitu. Kalau misalnya selain nongkrong nih, biasanya tuh kalau misalnya ada apa ya dinas pertanian gitu suka ngubungin. Ada. Boleh dong cerita dong ke sini apa? Amajon. Amajon. Ya, Amajon. Kebetulan Song Amajon bekerja sama dengan Kementerian Pertanian Wih mantap. untuk ekspor dan impor. Nah, terus kita kerjasama dengan JNT juga untuk domestik lokal. Untuk JNT? Surat, ya, Oke. saya kerjasama dengan JNT untuk surat menyurat domestik ya, untuk pengiriman tanaman dan binatang. Emang masih ada ya JNT pakai surat karantina? JNT. Oh masih ada ya? Ya emang harus Bu, kalau misalnya tanaman binatang itu kalau melalui bandara harus pakai Oh. karantina. Iya. Jadi suratnya dari kita. Bayar lah ya itu ada. Itu. jalur resminya lah Jalur resmi. gitu. Oh ada. Jadi kita kerjasama dengan Kementerian Pertanian. Terus Dengan balai terus. karantina ya, ekspor untuk ke ya semua negara lah Udah gitu. sampai Timur Tengah Wih ya. Wait Wait. keren. Amajon. Berarti nih komunitasnya tuh bisa udah sampai kemana luar negeri, kemana aja? Udah kemana-mana. udah kebetulan sekarang juga lagi pameran di Jepang, cuman adik saya yang berangkat. Oh ikut. Tuh, Iya, setiap iya. tahun. Oke. Jadi kalau misalnya balai karantina nih ke teman-teman, mungkin ngasih tahu gimana sih cara ekspor impornya, mungkin surat menyuratnya, tapi di share nggak sih ke teman-teman yang Di share sebenarnya kalau karantina itu cuma menerangkan untuk jenis bakteri dan apa sih standar SOP untuk ekspor doang. Oh gitu. Obat-obatnya harus seperti apa? Kan mereka yang lab. Standar mereka gitu. Standar mereka. Oh. Kita menyiapkan sampel. Hmm. Jadi kita kasih obat apa dia dari balai karantina. Jadi nanti di lab, masuk lab udah lulus, berarti surat bisa keluar. Kalau shipmentan itu bikin di kantor saya. Jadi untuk online lah. Kementerian Pertanian, Dirjen, baru keterima bikin nanti baru keluar lab. Oke, mantep ya. Aku mau nanya nanti ya, mendalam dan mungkin pengen tahu mungkin teman-teman kita caranya untuk ekspor impor dari yang karantina tes, misalnya kayak cuci akar atau spare packing mungkin bisa teman-teman organisasi bisa bantu ya. Bisa. Oke, gini ya. Ini kan misalnya nih organisasi ini bisa, kayak tadi kan Mang Abut bilang bisa kasih solusi, misalnya ada yang bohongin tanaman misalnya dari ID ini dari misalnya nggak dikirim tanaman, kasusnya aku nggak tahu ya sedetail apa. Mungkin teman-teman di sini bisa jawab apa sih organisasi ini bisa bantu nggak sih buat teman-teman kamu tuh jangan gitu loh kayak gitu. Ada nggak sih, mungkin siapa yang mau jawab? Lebih ke personal sih Bu, kalau untuk yang begitu kita biasanya nggak mau ikut campur kalau urusan orang yang gitu. Tapi kalau memang masih di anggota kita, insya Allah kita tanggung jawab gitu. Kalau di luar anggota ini? Enggak mau ikut campur. Karena anggota kita nggak terlalu banyak. Nggak terlalu banyak. Nggak semua orang. Terus anak di Japun sini itu kan anggotanya. hampir semuanya yang tanaman itu banyak. Dan kita juga ada yang nggak kenal. Banyak. Soalnya kan banyak sering yang ngatasnamain Ciapus juga Bu. Padahal biasanya domisilinya bukan di Ciapus. Jadi kalau untuk di luar desa Ciapus pun banyak juga yang jualan tanaman gitu. Jadi Tadi kita balik lagi nih. Tadi kan kata Kak Farhan kan katanya nggak semuanya bisa masuk ke sini. Nggak bisa. Kunaon. Nah, nggak tahu itu. Soalnya di sini mah lebih ke kekeluargaan sih Bu. Ya. Jadi kita anggota di sini nggak ada yang harus ini si Ani tugasnya begini, kita nggak begitu. Kita semua kerjain bareng-bareng semua. Tapi kalau gitu. ada yang mau masuk boleh. Ya Seleksi. seleksi sih lihat orangnya. Balik lagi. Lihat orangnya. Lu asik gak sih kalau nggak asik boleh Nah, masuk gitu gitu. juga sebenarnya. Dilihat tuh orangnya, ini orang bener apa enggak? Kalau gitu. orang yang nggak bener kan malu-maluin kita juga. Iya. Makanya lebih ngejaga daripada rusak sama anak yang baru atau orang luar, kita lebih ngejaga makanya yang dekat semua, karena kita insya Allah berani ngejamin lah gitu untuk
komunitas yang sekarang anggotanya nggak ada yang bermasalah lah gitu untuk urusan jual beli tanaman di online gitu. Iya. Selain kita kita tadi kan bilang ada ngajarin yang baru-baru. Nih ada nggak sih tugas-tugasnya teman-teman yang ngajarin anak baru ini cara nge-hybridin kayak gini loh. Di sini sih lebih ke ini Bu, karena teman ya anak-anak di sini juga nggak itu, jadi sering nongkrongnya di saung-saung semua. Jadi untuk urusan kalau mau bikin hibrid Saung-saung atau tempat mancing? kalau lagi ikhtiarnya di saung-saung Bu. Cuma kalau udah dapat ikhtiarnya baru kita mancing-mancing gitu. Dapat hasil Biasanya begitu, mancing. biasanya begitu Bu. Oh gitu ya. Mancing lagi ngajar ya. Mancing nih berapa kilo? Jarang yang dijelasin sama teori. Kalau untuk buat penyelang-penyelang orang-orang lebih sering masuk liatin aja Ya, pada bisa otodidak gitu. belajar kali ya. Ya. Terus ngikutin tren nggak sih teman-teman di sini? Ada tren baru loh, saling ngeracunin gitu. Bukan Enggak sih. ngeracunin, ada hybrid baru loh dari ini. Kita sedangin ini loh, kita selain ini loh. Ya, kalau ada selagi bagian-bagiannya hybrid ya, gitu. Enggak juga sih, tapi kalau di anak-anak anggota ada memang salah satu jenisnya hibridnya yang menonjol, ya kita iniin gitu, mainin juga gitu. Tapi kalau yang memang umum ya umum juga sama. Kalau di tanaman susah sih Bu, kalau untuk ngatur-ngatur yang begitu. Susah ya. Jadi udah aja lah. Yang penting punya hibrid. Ya kita inovasi sendiri-sendiri lah gitu. Sendiri. Terus boleh tahu nggak sih sistem teman-teman kalau di Ciapus ini gimana sih? Apakah saling berbagi seedling dari kecil silangan dan nanti Iya, marketing biasanya, ke teman-teman atau gimana? Coba boleh ada yang Kalau mau- untuk hibrid emang punya ciri khas masing-masing sih Bu, tiap orangnya punya ciri khas masing-masing. Jadi suatu saat ada konsumen yang perlu tanaman tersebut, misalkan di kita nggak ada, bisa di siapa yang ada gitu. Terus nggak cuman hanya seorang tuh harus banyakin ini enggak, jadi semua bebas banyakin tanaman apa aja. Cuman kalau untuk bagian pemasaran, kalau memang pasarnya lagi pas jenis ini yang bagus, ya alhamdulillah Iya. kita nggak ada. Kan orang biasanya ada yang bisa jualnya tapi tanamannya nggak punya, ngambil di anak-anak gitu. Ada yang khusus tani juga ada, yang khusus penjualnya ada gitu, di anak-anak paling begitu. Oke, mantep deh berarti ya. Tapi kalau misalnya nih di organisasi ini meminimalisir adanya clash. Jarang sih Bu. Mancing lagi. Mas mancing lagi? Jarang sih Bu. Nggak ada, Alhamdulillah, Kan pernah. nggak ada. Oh. Ini umurnya boleh kasih tahu nggak sih? Umurnya udah kan dari kecil ya. Ini udah kisaran umur berapa? Beda-beda Bu. Beda ini. Paling tua ini. Oh iya. Ini awet muda ini. Ini paling tua ini Bu. Senior ini. Iya senior, saya kasih tahu nih biasanya ini kalau ini tuh yang benar. Kamu yang benar gitu. Nasehatin gitu. Ini sesepuh kita, Bu. Nah, semua ini baru sepuluh. Iya ada nggak? Biasanya ngasih tahu mana tuh kieu, tong kieu. Ini gini sih Bu ya, Coba. kalau saya nih ya yang awam ya, bisa dibilang tuh baru main ke tanaman hias dari tahun 2019. 2019, Nah, oke. saya untuk cara-cara silang menyilang ataupun perawatan tuh saya sering sharing sama Dadeng, Mutasi Flora atau Frisia Flora, Amazon, ya sama semuanya saya sharing. gitu kan. Alhamdulillahnya tuh dia emang mendidik kita gitu untuk menjadi lebih baik ke depannya, dan mereka juga ngajarin sama kita tuh tentang karakter ataupun form yang lain itu. Alhamdulillah mereka ajarin kita sampai Paham saat ini Paham sampai ya. paham. Ya. Jadi Karena susah juga ya kalau misalnya nggak ada gurunya. Iya. Ya kan? Malu-malu. Ini guru nih, guru. Ada yang guru. justru kan kalau kita uji coba sendiri tanpa dibimbing sampai yang lebih tua tuh agak kacau sih Bu, Jauh menurut saya. Iya Prosesnya jauh. benar. Nah Setuju kebetulan sih. kan alhamdulillah nih mereka terbuka dekat nih. juga rumahnya semua di sini. Jadi Minta enak lah. nasi, nggak ada nasi, minta nasi Iya. dong. Ya kadang kita makan bareng-bareng sih Bu, pakai kayak daun pisang masak-masak gitu. Tapi yang masak istri masing-masing. Enggak, Oh ada. enggak, kirain chefnya. dikumpulin lah. Kita nggak bawa tamu ini bawa ini tuh kumpulin di sini gitu rame-rame.
istri mah taunya hasilnya, kita dapat hasil jalan-jalan baru ikut. Istri mah kalau lagi berjuang emang nggak tahu dia. Kita di bawah dukun bambu nanti. Curhatnya mama bapak ini, curhatnya mama bapak. Istri mah taunya kita dapat hasil jalan-jalan. Jadi proses dari nol ya. Apa dibantuin mana form yang bagus, mana Iya. enggak, terus mungkin ketemu sama customer dari luar juga mungkin diajarin juga nggak? Kalau saya pribadi Biasanya dari media sosial juga Media sih. sosial. Yang gitu-gitu loh, biasa dari media itu sih sosial. umum ya jatuhnya umum. Jadi siapa aja juga bisa gitu. Kebetulan kalau saya pribadi tuh merangkak dari ekspor tuh tahun 2019. 2019, Bu. 2019 ya itu saya juga iseng gitu kan posting di grup luar. Ya awalnya mereka bertanya cara pengiriman, kita Iya. kan belum tahu Iya, kalau betul. awal cara kirimnya bagaimana. Jadi ada Langsung juga aja. yang ngajarin kayak sama Amazon, Aja, dia buka iya. CP segala macam bisa kirim segala macam gitu. Dikasih tahu lah caranya begini ya, jadi pada paham sendiri lah gitu. Sampai saat ini sih. Sampai Bu. sekarang ya. Iya. Mantap, mantap. Oke, pengen tahu nih produk. Ini udah pada nyilang masing-masing kan? Ada sih. Ada khasnya nih ya. Aku pengen tahu khasnya dari sini dulu. Kamu khasnya apa? Lebih ke jualan sih, Bu. Kamu jualan. Iya, lebih ke jualan. Oke. Dirimu Kalau saya hasilnya sih ya breeding juga sama selling juga sih. Bu. yang jualan paling top apa? Anturium apa? Anturium ini kebanyakan anturium. Anturium. Oke. Kebetulan sih saya seringnya bukan jualan pohon ya, tapi berbentuk biji, Bu. Biji. Iya. Oh, khasnya biji. Hasil biji ya, saya Oke. sering ekspor biji. Oke. Ya, Kayaknya dibanding biji pohon. lebih bagus juga ya. Lebih Ya, bagus, lebih menjanjikan juga sih. Tapi enak benar. Nggak banyak, nggak terlalu berat lah resikonya gitu. Dan tempat juga. Nggak Ya, mikir tempat Nggak ya. bikin tempat, tapi Bener. emang saya juga membudidayakan yang lebih banyak sih, Bu, gitu. Oke. Maksudnya hibrid juga Ada adalah. cuma masih biasa Ya, lah, masih belum biasa. kayak Masih ada biasa. deng gitu. Kayak apa? Ya udah, Sama coba aja, Bang kita Raden. sama aja. Apa favorit dirimu apa? Hybrid hampir sama Oh, sih. kasih tahu atuh. Kan ada Hampir yang sama ngomong, ya. nggak tahu. Ada yang beda, Apa? sesama semua. Dulu Apa kan ya? King Clary ya. Oh iya ya. Bukan, Dulu. King Clary kan ada itu siapa? King Clary mah yang dia manggilnya. Gini Bu, kalau Apa? kalau lihat-lihat nama-nama tanaman dari sini awalnya petani-petani lama di sini termasuk orang tua kita. Kita sebagai anak muda tadinya kan petani di sini kan enggak ya namanya orang tua belum mengenal media sosial segala macam ya. Kalau kita kan dulu masih anak muda, kasarnya main di media sosial. Nah, petani di sini diperhatiin dia punya produk yang memang nggak dimiliki sama orang-orang lain, Bu. Jadi kita nggak mau si petani kita selalu dilecehkan harganya murah gitu. Nah, karena kita ngebantu petani-petani orang-orang lama di kita kayak ya banyaknya senior-senior orang tua kita gitu. Biar nggak kecolongan kasarnya gitu, Bu. Kita kan tahu pasar di media sosial, sedangkan mereka kan cuma bisanya tani. Dia nggak tahu harga tanaman ini bisa sampai berapa, harga tanaman ini sampai berapa gitu. Makanya kita nggak mau yang seperti itu. Kita kasih tahu kita bisa jual biasanya si petani jualnya harga 7.500 ya kita beli harga 20.000 biar nggak dijual ke yang lain karena kita bisa jual lebih dari itu gitu maksudnya lebih nge-support petani sih, Bu, biar mereka lebih semangat lagi bikin hibrid barunya kan waktu namanya Anturium Dorayaki itu sebenarnya keluaran Ciapus tapi yang penyilangnya penyilang orang lama, orang tua di sini gitu, Bu. Iya. Dia nggak tahu itu, pokoknya dia mah taunya kuping gajah aja gitu. Nggak tahu bentuknya apa ya. Nggak atau tahu. apa. Makanya kita kasih merek Dorayaki biar dikenal sama masyarakat, maksudnya biar dikenal sama pecinta-pecinta tanaman lah gitu. Jadi Bangkok tuh Dorayaki itu nggak sama dengan yang model-model lain gitu, biarpun jenisnya sama kuping gajah tapi tampilannya beda dengan yang lain-lain gitu. Kayak kita kasih merek Dorayaki terus kayak Kalau HU Dorayaki itu udah produk Ciapus banget ya. Iya, Apa aja sih yang HU banget? Ciapus banget. kalau dulu sih zamanannya masih tanaman gantung, Bu. Kalau dulu mah tanaman recehan di sini tuh sebelum Anturium. Jenisnya Asplenium, pakis-pakisan, fern di sini banyaknya sebelum Anturium. Terus ganti ke KG. Ya kita mengikuti model lah gitu. Tanaman yang ini kan dulunya kita nggak tahu cara budidayanya seperti apa, sehingga kita pelajari. Oh, jadi kita nyobain, alhamdulillah berhasil gitu. Kalau dominannya di sini dulu tadinya jenis fern, Bu. Fern ya, dari pakis. ngambil dari suplir. hutan atau gimana ya? Enggak, kita spora-spora, Bu. Oh, spora-spora. Oke. Iya. Ini apa namanya, kalau boleh nggak sih kita share tadi kan soal teman-teman ini kan saling kerjasama juga buat keluar gitu ya. Nah,
mungkin ada prosesnya, mungkin teman-teman bisa dibantu lihat, kita sharing di sini dari mulai halo saya mau beli terus ambil tanamannya mungkin, terus Ya. cuci akarnya sampai di box. Wer, bisa jelasin? Jelasin, Wer. Dari pencucian. Boleh ditanyakan lagi, Bu? Nah, dari teman-teman kan mungkin dari luar negeri mau beli tanaman. Prosesnya tuh kayak gimana sih dari petani? Kan mungkin orang cuma tahu beli, bayar, shipping misalnya. Nyampe aja ya. Nah, dari proses dari teman-teman tanaman itu apa? Misalnya tadi kan harus dicuci kah Lebih atau detailnya ya? detailnya bisa. Ada contoh nggak sih? Udah siapin belum sih? Contoh sih nggak ada ya. Di sana soalnya kantornya maju juga nggak di sini. Kalau mulai itu tidak bisa langsung instan, Bu. Nah, Jadi prosesnya itu sekitar 2 minggu. Intinya prosesnya pengumpulan tanaman dulu. oke. Jadi pertama orang luar misalnya pesan nih. Heeh. Nah, Itu kepada dibatas misalnya 1 bulan 100. enggak juga. Bebas. Bebas. Oh, bebas. Sampai- 1 juga boleh. 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 Tergantung Oke. customer dia kalau satu kan lebih Perjanjian ongkos aja, Bu. ongkos aja. Itu kan Oke. Pembeli. kalau ya. kita kan untuk DHL Heeh. atau kargo harga kan keluar tuh mahal. Terus surat itu dari 1 sampai berapa itu ada harganya, Bu. Oh, Dari oke. satu pohon sampai dari pohon berapa gitu. pohon itu beda-beda Hmm, harganya. oke, Ya, oke, gitu. oke. Jadi kita pengajuan dulu nih. Hmm. Kita ngajukan ke kantor yang biasa buat untuk fitosanitari gitu kan. Misalnya ke kantor saya. Kita kirim datanya, alamat dan jenis apa yang harus dikirim ke sana kan. Nah, dari kita diajukan dulu ke Dirjen. Nah, dari Dirjen diterima ya dari Dirjen Kementerian Pertanian. Udah keterima jadi shipmentan, kita bikin proposal dulu. Proposal. Ya, bikin shipmentan itu proposal lumayan. Itu isinya proposal jenis Tentang pengajuan untuk ekspor dan impor. Oh gitu. Tapi sama dikasih jenis-jenis tanaman. Oh iya, juga? udah semua itu udah. Oke. Itu kalau sudah diterima udah dicek sama Dirjen. Dirjen Hortikultura. Setelah diterima ya kita print lah di kantor lah, kita buatkan untuk proposal dan siapkan sampel. Sampel tanaman yang harus Apa yang dikirim. dikirim? Yang Oke. dikirim untuk ke Amerika, ke Kanada, ke India, ke Cina, ke semua negara. baik. Itu beberapa sampel dibuat langsung diuji lab. Nah, Uji lab itu berarti nggak semuanya yang kita kumpulin itu diuji. Bukan yang mau dikirim itu yang diuji. Jadi kita cuma Simple aja. contohnya aja. sampel jenis kali itu. sampel jenis dan kadang semuanya Yang mau dikirim. yang mau dikirim. Cuman kan ada yang beberapa dari pihak PT atau CP yang lain, ada yang di kantornya, ada yang langsung dibawa ke balai karantina. Kebetulan kalau saya di kantor saya sendiri. Jadi orang yang datang. orang balai karantina yang datang ke kantor saya untuk cek lab di situ. Cek semua. Setelah lolos uji lab, barulah fitosanitari keluar, Bu. Oke, Vito Keluar lah. keluar. Kalau dulu itu benar-benar sertifikat, kayak sertifikat tanah sama. Iya, iya. Cuman kalau sekarang udah jadi barcode. Oh. Kan semua sertifikat barcode sekarang. Meminimalisir Tuh, nah, dari situ. efisiensi. Nah, barulah di situ diinput ke DHL. Customer mau pakai DHL atau pakai kargo. Ya kalau pakai DHL, kita kerjasama dengan DHL jemput. Kita input, kita semua data, kita kirim box paket. DHL lumayan ya harganya juga. Lumayan. Nah, Tapi paling murah terjamin 1 ya? jutaan lah. Terjamin tapi Wah, terjamin. Kalau DHL, terjamin. Oke, oke. Selama ini terjamin. Untuk sebenarnya lebih cepat kirim DHL ke Amerika daripada kirim lokal, menurut saya. Kirim ke Jawa bisa 4 hari, 3 hari. Ke Amerika bisa 2 hari, 3 hari. lewatnya pesawat soalnya. Gitu. Beda. Lewat beca. Itu lebih cepat. Oke. Oh gitu. Nah, prosesnya tadi ya, ceknya itu kita harus bener cuci akar itu. Ya itu kan tergantung, kalau untuk packing itu biasanya eksportir. Nah, dia nyuci sendiri lah. Ada yang nyuci sendiri. Kalau saya kan untuk ada yang nerima jasa nyuci untuk juga. pembuatan surat Oh, aja. Dia jasanya aja. Jasa Bang. pembuat Oke. surat, Ya, sama dan shippingnya. untuk pengiriman aja. Ya, kalau saya. ini yang biasa nyuci siapa? Nah, Cuci biji, akar. Namanya laundry plan. Laundry, oke. Coba ceritain dong, ceritain. Yang suka ngelondri. Laundry plan mah. Coba ceritain kendalanya di ngelondri apa? Kalau untuk awal ya Kak, paling kita juga kan sebelum pengiriman itu kan harus ada treatment ya. Treatment, Nah, terus? misalnya sebulan pengiriman, misalnya tanggal 4 bulan sekarang kirim,
jauh-jauh hari tuh kita harus treatment dulu tanamannya tuh. Kita hindarin dari bakteri atau hama atau yang lain-lain ya yang Pakai obat-obatan ya, tuh ya, dicelup kayak gitu. yang Oke. mengandung apa yang bakal Obat itu merusak standar lah. dari kementerian. Oh, Ya. ada. Dari balai karantina kan belinya ada di toko. Ada Oh. dia kasih merek-merek aja. Boleh nggak kasih tahu apa biasanya? Mereknya paling Marsal ya. Ya selebihnya itu rahasia sih. Rahasia. Ada Oke. juga. Di balik video. Oke. Terus proses setelah treatment tanaman sebelum dicuci itu ya baru kita bongkar tuh semua, kita cuci akarnya satu persatu tuh hingga bersih, hingga sampai bersih. Kalau sudah selesai bukan bersih akar aja kan nggak mungkin cek Iya. mana sampai Dicuci, jangan Bu, disikat bisa. jangan sampai ada gabah padi. gabah padi, oke, terus Ya kalau biar steril lah gitu ya. lumut-lumut. Lumut-lumut Ya, nggak intinya boleh. nggak boleh bawa tanah dari sini sih kalau ekspor itu. Oke. Tidak boleh intinya gitu. Jadi harus dicuci bersih. Mungkin untuk obat untuk menghindari bakteri. Malah biasanya ada yang tadinya kan tanaman medianya pakai pakis atau andam atau sekam. Sekam Biasanya bungkus tahu mau bambu. dikirim sebulan lagi udah diganti pakai mos biar adaptasinya lebih ini. Oh. Gitu. Lebih steril lagi. Pas waktunya kita cuci tuh udah nggak repot lagi gitu. Nggak Bu. stres ya. Nggak stres lagi. Ya kita juga Terus, pakai terus? obat lagi gitu Bu. Kayak penguat akar kan B1 tuh B1 ya. Biar aman lah, biar fresh gitu tanaman sampai ke negara tujuan. Karena kan perjalanan kita nggak Iya, tahu ya. Karena layu. Iya, Karena benar. obat mereka lebih canggih daripada di kita. Oh gitu. Jadi kalau yang pengalaman saya waktu di luar negeri, saya bawa tanaman dari sini ke luar negeri, tanaman kan layu ya. Karena layu akan jet lag lah. ya mereka punya obat cuma berapa tetes, dia langsung segar lagi berapa menit. Canggih tuh. Dia pertanian mereka lebih canggih daripada kita. Oke. Udah gitu aja. Dari obat-obatan, dari caranya. Dari cara semua, mereka udah Alatnya. pakai standar SOP, benar-benar pakai standar SOP. Dari media pun rendah bakteri. Kalau di kita pakai ya. pupuk kandang, bakterinya parah. Berat ya, apa aja masuk. Ya. Gitu. Masuk cacingnya gitu ya. Padahal itu yang paling subur ya di kita ya. Nah, berarti udah packing beres, packing udah standar karantina juga. Udah standar pakai mos ya, Ya, pakai sphagnum moss atau- pit mos. Ya, pit mos. Sphagnum moss, sphagnum moss di wrapping pakai kertas gitu ya, biasa standar. Bebas sih, Bebas tergantung masing-masing. Oke. Kalau Ada yang saya dipakum, kalau saya pribadi kan nggak pakai kertas sekarang. Jadi sistemnya kayak apa ya? Cup. Cup Ya, lebih cup aman. lebih aman. Jadi kesan kesungkup ya. Iya. ya. Oh, Jadi lebih rentan lah sama yang namanya kehancuran gitu, Bu. oke. Kalau untuk yang masih kuantiti banyak, biasanya pakai kertas. Ya, Kertas, kalau ya. banyak. Kalau yang gede-gede paling saya pakai bubble foil. Bubble Kalau yang foil itu gede-gede. lebih bagus lagi ya. Kalau saya pribadi gitu Iya. ya, kalau saya pribadi. Kalau paling sulit bersihin apa? Akar, ayo ke akar aja. Itu menurut saya kalau paling sulit itu bersihin bonggol yang hitam ya. Kalau Oh mau itu kirim. emang harus bersih banget. Bang harus. Itu kan kadang Karangnya bakteri. sampai ada yang harus direbus, Bu. Biar nggak terdeteksi bakteri. Direbus tanaman, Ya, biar bakteri itu mati. nggak mati tanamannya, Ya kalau untuk biji-biji sih aman. Air panas. aman ya. Ya. Oke, sekarang Ya kalau nggak aman dimakan biasa. Jadi ubi. bisa dimakan. Bisa kaladi. Keladi, Balik tuh. talis. Nih ya, kan sekarangnya beredar ya. Kemunculan pemusnahan. Kalian kan padahal udah bikin sesuai prosedur dari pembersihan, packing, aman lah sampai Ya. sana. Kenapa sampai sana dimusnahkan? Padahal Nah, itu ada berbedanya gini, Bu. Berbeda mesin mungkin. kok masih Di luar sama di kita berbeda. serius? Iya, itu. Padahal kan udah bersih, kenapa sampai dimusnahkan? Mungkin salah satu kena red line. Jadi gini, bakteri misalnya kan dicek aja atau gimana? tanaman itu yang dikirim misalnya kita hitung dari 20 Mm-mm. disatukan. Ada satu yang masih kurang bersih, itu semua kena, Bu. Jadi kena sensor, jadi semua satu jadi kena. Karena kan satu box. Nah, itu di situ. Padahal yang bermasalah kadang cuma satu pohon. Cuma satu pohon yang bermasalah. Ya maksudnya satu pohon itu bukan satu orang digabungin sama beberapa. Bukan, cuman kadang dari packing itu kan kita nggak tahu namanya di kebun ya. Heeh. Ada semut yang masuk. Itu Oh. dia tidak boleh, Bu. Semut. Semut Nah, itu yang doang. jadi masalah sebenarnya bukan dari bakteri tapi ada semut. Karena kan pemberitahuannya hanya ada masalah. Heeh. Tapi kalau kita tanyakan lagi, semua ternyata kenapa dan kenapanya ada semut. Seperti Oke. itu.
Terjawab lah Kadang semut berarti. kelak ban. Iya, gitu. Kadang ada Bu semut yang kelak Itu. ban gitu. Sebenarnya dari situ sih Bu permasalahan banyak. Cuman kan permasalahan dimusnahkannya kita tidak tahu. Nah, cuman kita dulu pernah kita menanyakan waktu kita kirim, ada customer ke kita yang ngirim 1.500 pohon ke Jerman. Buset. Nah, di Terus? Jerman kena Bu, Di Jerman kena. karena peraturannya ada bakteri hematoda atau gimana saya kurang ngerti Hematoda. lah ya kan, Heeh. ditahan. Akhirnya kan customer komplain ke saya komplain ke balai karantina dong. Akhirnya kita datang ke balai karantina, kita cek kita sudah sesuai dengan standar SOP. Kita nggak ada masalah. Ternyata masalahnya ada di Jerman. Jerman itu sudah menetapkan bahwa virus ini tidak boleh masuk ke Jerman, tapi belum disoning ke negara-negara. Oh. Nah kebetulan pas kita telepon di balai karantina ke Jerman itu ada yang bisa berbahasa Indonesia. Akhirnya Jerman itu sempat minta maaf ke kita, akhirnya barang dikeluarin. Ops. Itu sempat. Wah, Itu nominalnya hampir 2 miliar. buset. Ya itu. Itu kalau kali 2 miliar, kalau bisa dimusnahkan siapa yang gantiin? Nah itu permasalahannya kan di situ, customer itu Sakit banyak. kepala ya. Nah, Encok Bu. sedangkan uang itu kan masuknya lewat PayPal. Pak Ipal. PayPal itu 25 hari. Iya, lama Kena lagi. klaim kan Iya. yang sebenarnya orang luar itu nggak akan rugi. Cuman yang rugi itu pasti orang Indonesia. Iya, iya. Nah, permasalahan di situ, makanya saya selaku yang ini banyak eksportir nanya, ini bisa nggak kirim ke sini? Ke negara ini harus ada permit atau tidak atau segala macam, kita harus tahu. Di situ. Kita benar-benar harus memastikan, makanya kita sangat berhubungan baik dengan balai karantina. Karena sebenarnya tergantung dari balai karantina. Soalnya kalau di Indian cuma pengecekan nama ilmiah doang. Ilmiah Nah, doang. jadi kalau kita pengajuan namanya salah, kita balikan lagi. Makanya admin kita tuh harus benar-benar tahu namanya itu tanaman ini nama ilmiahnya apa. Jadi kalau salah balikan lagi, lama lagi Bu. Karena proses di Thailand, saya bikin itu hitungan jam, tapi kalau di Indonesia hitungan hari. Birokrasinya banyak. Biasa Indonesia. Iya, iya. Di Thailand tapi 1 jam Bu. Iya, Karena iya. saya pernah bikin Iya. gitu di Thailand. Tapi di Indonesia berminggu-minggu. Di Thailand mah minta malam pagi jadi. Jadi ada Besok gua mau pulang, sediain pito ini besok udah ada deh. udah ada. Nganterin pito Bisa kita pagi. tunggu hitungannya di balai karantina mereka. Tapi kalau di kita nggak bisa. Oh. Makanya ekspor di Indonesia itu tidak bisa perorangan, harus melalui perusahaan. Oh. Itu permasalahan. Jadi teman-teman ngebantu juga ya kalau misalnya ada satu orang ini langsung ke sini aja gitu ya. Ya, Kalau saya mau kirim pasti ke dia gitu. Nggak repot Urusin gitu lah, kan. saya urusin gitu. itu pengajuan dulu nama tanaman dan nama alamat, nomor telepon atau segala macam email mereka kita ajukan. Oke, pertanyaannya ini aku ke Iden. Misalnya nih hancur sampai sana. Ya, Yang disalahin itu bukan disalahin, yang bertanggung jawab itu penjual atau 50-50. pengirim. Kadang customer mereka mengerti namanya ekspor. Iya. Oh yaudah nggak apa-apa, kita beli lagi. Ada yang seperti itu, ada yang marah, minta ganti, ada juga. Tapi ada langsung ngeblok. Itu beda-beda Bu. Oh. Sama aja seperti kita main online di Indonesia sih. Iya, iya, iya. Sama. Tapi kan misalnya gini, kita misalnya penjualannya harganya 100, Ya. normalnya misalnya 50, Ya. kita naikin lah karena jasa keluar lah ya, anggap 100 seenggaknya. Kalau kita kasih 100, kalau misalnya rusak, kita bisa ganti rugi. Betul. Berarti kan yang tanggung jawab berarti si penjual dong. Iya betul. Ada juga sering memang penjual. Penjual kan, karena kalau pengiriman cuma dikasih shippingnya misalnya $20 Ya, nah itu misalnya. banyak disalah mengertikan sama eksportir. Kadang eksportir itu tidak mengerti dengan standar SOP ekspor. Mereka taunya mereka bikin pito, kirim DHL udah selesai. Enggak juga kan, harusnya kan ada pencucian segala. Sebenarnya yang banyak disalahkan ke kita menanyakan. Sebenarnya kita mah hanya menyiapkan surat, Bu. Sebenarnya kalau mau kirim sendiri juga belum bisa. DHL sebenarnya harusnya komplainnya ke DHL bukan ke kita. Cuman karena kita banyak membantu ya kita teleponin DHL. Banyak mah yang ganti rugi mah yang penjualnya Bu. Penjual. Penjual Seringnya kan. mah, Cuma nanyanya pasti ke kita kenapa ada kenapanya. Iya. Terus Harusnya penjual tadinya ke kadang-kadang DHL. ngobrol lagi sama pembelinya, ada keringanan di situ, tanaman gratis tapi ongkos dibayar lagi sama dia biasanya. Atau dia beli lagi separuh, Dia yang beli lain diganti separuh, kadang. lain-lain ganti. Iya, iya, iya. Itu Iya. tergantung dari customernya gimana bisa-bisanya sama pembeli. Tapi secara Marah, hilang langsung kontak ada. Ada yang langsung menyembelihkan Instagram ada, warning ada. tapi kan bagusnya kalau ada komunitas ini tanggung jawab ya, misalnya kalau misalnya ada apa-apa
Ya. Kalian nggak hilang kan? Masih ada kan? Oh, kalau kita selalu Kalau ada. hilang kayaknya digeruduk. Saya pernah ekspor 9 kali ganti, rusak terus. Wah, Pernah saya. Sampai customer bilang, ya Oh, udah masih nggak pada usah diganti. pernah, Bu, yang begitu mas semua juga. tapi kan kalau nggak kayak gitu trial error kan nggak tahu Ya, pengalamannya ya. dong. Betul, Mungkin kalian masalah di spaknumosnya mungkin. Ya, itu Bener tadi nggak? Atau biasanya ada semut kelakban, Bu. Kalau gosong itu kebanyakan kalau di Amerika itu panas karena dijemur, Bu. Dulu. Oh, gitu. Ya, itu ya. atau mungkin waktu salju mungkin Nah, bisa juga kan? biasanya gitu. Macam-macam kan? Karena di mereka itu karena ditumpuk-tumpuk mungkin karena panas mungkin ya. Heeh. Dari namanya barang di paket itu gosongnya karena gitu. Oke. Boleh nggak kita nanyain hybrid yang baru di sini ada yang boleh nggak dikasih tahu? Nah, ini nih ada nih. Hybrid yang baru. Masih diatur jam sih, Bu. Iya tunggu. Heeh. Nah, kita pengen tahu nih, mungkin teman-teman di sini ada apa ya namanya silangan yang terbaru. Mungkin di sini, mungkin Kang Abot ada silangan apa sekarang? Sebenarnya kalau silangan masing ngambil dari indukan yang udah ada sih, Bu. Kayak dari Muklis gitu kan, bagus bentuknya. Coba kita kolaborasikan dengan yang produk sini gitu, sama Dorayaki atau sama Dorsil. Kita udah bikin yang seperti itulah gitu. Masih silangan yang lama lah ya. Induknya indukannya masih seri yang lama. lama, cuma dihibridin dengan seri-seri yang ada di kita kan kayak semacam Muklis atau Bugi atau Reijin kan bukan keluaran dari sini tuh tanaman tadinya, ada mutasi yang di tempat lain. Nah, kita punya di sini teman-teman ada yang punya, ya kita ambil serbuknya, kita kawinin dengan hasil yang udah ada di sini gitu, Bu. Oke. Yang tadinya emang asli di sini kayak Dorayaki sama ada yang dari Dorsil sama ada yang dari King Clary juga gitu. Dari keren. Banyakan silver ya berarti? Iya, Oke, silverannya. kalau induk masih ngambil karakter yang lama aja gitu. Cuma Oke. kita ganti versinya lah, lebih disilverin atau lebih dikeritingin gitu kalau untuk itu. Ya kita Mutasi lah, hanya itu bukan mutasinya. bentuknya kita rubah ya, kita Iya. biar nggak bosan kali ya. Coba Bentuk sama warnanya juga sih. yang lain apa? Ya, Amazon ngejual apa? aja. Ngejual aja kita mah. Aja. Ini Pak Haji. Biasanya apa nih Kak Maulana? Apa ada hybrid baru apa? Kalau di Pak Jul itu hybrid sebenarnya hybrid baru itu banyak ya. Mungkin 5 atau 10 hybrid yang baru, cuman emang belum bisa keluar. Contohnya kayak misalkan Mojang Gelis, hybrid dari serbuk tejula atau apa disilang sama hybrid produk kita kayak Red Tiger, Egg Tejula apa gitu banyak. Oke. Belum launching tapinya. Ada yang sebagian launching kayak Mojang Gelis sudah ada launching. Oke. Sebelah Ini Nggak ada sama. Kalau di sini sama sih, hampir sama. apa? Yang produk apa sekarang yang baru di Mang Dading? Belum ada, belum pada jadi, Bu. Ih, tapi kan udah ada silangan sama apa salah satunya. Itu dari apa? Apa? Muklis X-Red. Muxi Exet sama apa? Sama Papi Silver. Papi Silver. Hau Carry. Hau Carry Hau ada. Carry, Oh, iya. yang di posting ya. Iya, Hau Oke. Carry. Gini, sekarang kan banyak yang masuk dari luar sama yang lokalan aja. Ini teman-teman pro kemana nih? Menaikkan tetap produk lokal kah atau tetap ambil dari luar terus disilangin? Lokal sih, lebih Kalau lokal. kita kalau lebih ke lokal sih. Ke lokal. Kenapa? Alasannya apa, Tom? Alasannya karena kita tahu stok tanaman yang ada di semua tanaman di Indonesia atau di luar negeri, kita tahu stoknya, mereka pasti ujung-ujungnya mencari produk yang di kita, endemik kita intinya. Oke, siapa Karena sih di ya? mereka enggak, ya maksudnya di negara-negara lain tidak sekomplit tanamannya, nggak seperti di kita lah gitu kasarnya, Bu. Iya. Terutama untuk tanaman endemiknya. gitu. Endemiknya. Oke, yang lain boleh? Sama aja. Sama sih, Bu. aja. Tapi kalau misalnya kita ngelihat warna, sekarang kan dari mutasi-mutasi warna atau ungu, warna merah gitu kan, kebanyakan kita ngambil dari luar. Iya. Kalian gimana? Ada yang bikin sih, Bu, kayak di sini juga udah ada yang bikin kalau untuk nyari warna gitu. Mungkin dari luar kita ambil genetiknya juga gitu. Jadi kita bikin sendirinya. Jadi kita bukan ngembangin yang kita bawa dari luar.
cuma kita ngembang biakin bahwa dari luar bukan yang itunya, tapi kita hibridin lagi Bu, silangin lagi. Oh gitu ya, jadi di mix lagi ya. Iya, Karena sama yang kerasa gini nggak kita. sih sekarang customer kita itu udah nggak, Monoton kesannya gitu ya Bu? iya gitu. Sekarang lebih milih apa ya? Apa teman-teman customer tuh biasa nyarinya apa sekarang? Karakter kah atau warna kah? Karakter sama waras. Karakter sama warna. Sekarang? Nah, karena jenis Gihana itu sudah berbeda Bu dengan yang dulu dan sekarang. Lebih ke modern. Sekarang. Jadi sekarang udah ke greenhouse smart, greenhouse pintar. Greenhouse. Jadi- Kayak gimana tuh greenhouse? Macam-macam jelasin. Sekarang udah untuk suhu, kelembaban dan look udah diukur Bu. Oke. Gitu. Jadi untuk tanaman aroid atau segala macam Contohnya kayak gitu. saung-saung seperti ini Bu, kayak selde, cooling pad gitu Bu. Evap ya, Evap Iya, Room. Nah, jadi jadi itu semua bisa nyeting pertumbuhan, bisa Betul. nyeting warna gitu. Karena semua itu bukan karena tanaman doang, di hidroponik pun semua sudah pakai cell deck, udah pakai lampu udah semua. Oh. Dari budidaya melon hidroponik juga Iya udah iya seperti itu. iya. Ayam. Berarti Udah smart udah greenhouse smart sekarang. ya, smart customer, smart greenhouse Ya. juga ya. Jadi kita harus pintar-pintar Betul. bikin tanaman tuh marketnya Betul. menarik gitu ya, dibanding monoton gitu-gitu aja. Mungkin orang juga udah pada punya semuanya kali ya. Oke, harapan teman-teman apa buat khususnya organisasi di daerah lain ya, khususnya tanaman hias. Coba Ya, saling solid sih itu Ya itu sih saling mendukung aja. saling melihat, saling aja. mendukung. Nggak ada junior, nggak ada senior, semua sama Semuanya aja. sama. Sama belajar ya. Ya, maksudnya nggak semua daerah bisa ngebentuk ini soalnya, ya kan? Benar nggak? Tergantung dari ego masing-masing. Kadang-kadang saing-saingan Bu, orang mah. Kalau di kita nggak ada yang saing-saingan, semua sama. Semuanya sama. Jadi udah ada yang atur, udah percaya itu semua. tapi saingan-saingan. Siapa yang boncos? Hah? Dia yang Gimana? Gimana? yang boncos, dia yang dihoja. Itu di sini mah. Apa hoja? Oh, dibully. Hoja. yang dicengin lah. Ceng-cengin ya. Siapa yang jebok, yang dibully. Tapi happy. Ya. Nggak pernah ada yang bangga. Nggak pernah ada masalah seperti itu di sini, nggak ada Bu. Enggak pundungan, Bu. Ya punungan mah tukang Makanya kita cengeng. harus pilih-pilih anggota teh begitu, karena dia anak-anak parah Bu, sekalinya lagi ngecengin tuh udah nggak kayak orang lain, jadi udah kayak saudara semua, jadi udah tahu semua cepat teman-teman semua. Iya, Makanya enak ya. kita kalau untuk nambah lagi anggota baru-baru yang memang belum sejalan sama kita, bisa-bisa enggak bisa semua. kena mental. Kena Bisa kena mental Bu. Oke, satu lagi nih harapan buat teman-teman pecinta tanaman hias deh. Apa? Biar tetap konsisten. Untuk ke siapa nih? Untuk ke negara atau ke Dua-duanya siapa aja boleh? ya kalau saya buat ke pemerintah aja sih. Pemerintah. Jangan mempersulit untuk petani dan eksportir itu Oke, aja. itu aja. Kalau saya harapannya buat semua para pecinta tanaman hias itu kita harus solid sih semuanya gitu. Solid, oke, mantap. Saling rangkul-merangkul lah gitu. Jangan sampai ada saling menjatuhkan. Jangan saling kecot. Ya, Kecot ya. Kecap, tahu Jangan kecap? saling kecot. apa ya? Kayak apa sih namanya? Tahu sih Itu kecap. biasanya di marketing penjualan Bu. Biasanya marketing kan penjualan. Di kita itu kan banyak orang yang bisa Oh, niku, Niko. gitu. Iya, Di foto, pas foto kamu belinya ke sana gitu juga. Iya. Jadi harga juga Soalnya itu salah satu murah etika gitu. bisnis juga Bu. Iya benar, itu Jadi nggak kalau boleh. masih mau bertahan bisnis tanaman hias, pakailah cara etika bisnis seperti itu, insya Allah pasti awet lah selama Ya. jualan tanamannya. Tolong juga ya harga Kecot tepat. harga tanaman-tanaman asli Indo tuh jagalah. Dijaga ya. Jangan saling jatuhkan lah. Menjatuhkan. Gitu. Soalnya kan Benar-benar. banyak gitu ya. Bu. Karena ini mungkin untuk makan hari ini kan susah ya, gitu ya. Jadi Urusan perut kan. iya urusan Emang perut kita bisa juga nggak bakal dijaga. bisa ngatur mereka gitu. Betul. Cuman impact-nya tuh sama Intinya petani yang lama. dari ada terbentuknya komunitas saling ngerangkul, alhamdulillah bisa nolongin lah hal-hal seperti itunya bisa Iya, iya. ketolong Bu. Iya. Sama-sama. Gak butuh nasi, tinggal ketok di sini mah. Apa di sini? Ada kali satu RT. Tiap weekend Iya kan nih. masak. Oke, ada lagi nggak? Yang di belakang nih. Harapannya apa? Buat tanaman jas kedepannya tuh, contoh kayak event yang bikin event harga mahal. butnya jangan mahal-mahal. Kita tuh pengen banget ikut, cuman karena komunitas tuh ngeluarin kasnya uangnya masing-masing, bukan dari kas dari komunitas ya.
Kalau mahal ya banyak mikirnya gitu. Iya. Kalau Kita kan agak mau berpartisipasi ya. itu aja. Kalau Oke. bisa sih gratis. Oke, ada lagi? Yang di sana dong, katanya. Jadi malu-malu katanya. Nah itu marketing kita Bu, kalau lagi di pameran, deploy Oh, atau dia. yang standby di stand dia Bu. standby. Bagian ini jaga. Jaga Oke. stand dia. Paling gitu aja lah teman-teman. Makasih banyak Siap. nih. Aku udah boleh ngobrol-ngobrol di sini. Siap. Kalau misalnya di jalan ketemu kita sering sapa-sapa, sehat-sehat, moga-moga rezekinya dan bisnisnya lancar lagi. Oke, makasih banyak teman-teman. Jangan lupa yang belum komen, like, dan subscribe, jangan lupa di subscribe dan tag kita semuanya ya kan? Oke, teman-teman, dadah semuanya. Dadah.